Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam penyembahan lagi, saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara terkasih, mari bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya jangan menyembah dengan kedagingan kita, jangan menyembah dengan kondisi jiwa kita yang berantakan, tapi dikatakan hati yang sudah dipulihkan, dibereskan, bahkan hati yang dibersihkan, sehingga kita benar-benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu lewat jiwa, lewat hati yang benar-benar kita pastikan sudah dibereskan. Kenapa saudara terkasih kita perlu seperti itu? Perlu membereskan hati. Kita mau bongkar semua selubung apapun. Bahkan duri-duri yang menusuk saudara. Yang membuat kita kehilangan sentuhan Tuhan. Yang membuat kita kehilangan sebuah jamahan Tuhan. Saudara yang terkasih, pada saat kita memujikan, setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ketika kita benar-benar menyembah, pakai jiwa kita, pakai hati kita, pakai segenap kekuatan dan roh kita. Maka saudara terkasih, disitulah setiap kedaginganmu akan rontoh. Setiap gejolak di dalam jiwamu, pasti saudara akan runtuh. Karena apa saudara? Karena engkau mengalami yang ilahi. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, keberadaan apapun dalam diri kita, jangan sampai menghalang kita tidak bisa menyembah Tuhan. Saudara, karena hidup ini setiap hari ada peperangan. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah berasumsi semuanya itu akan baik-baik saja. Atau saudara punya pengertian bahwa saya akan menyembah Tuhan kalau kondisi saya baik-baik. Tidak saudara. Keadaan ini tidak akan pernah baik-baik saudara. Sebab itu Tuhan berkata, ya, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Kenapa saudara? Supaya ketika kita menyembah yang di roh, kita memastikan semua yang di daging itu diruntuhkan, dihancurkan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, mari belajar. Belajar punya konsisten di dalam hati kita. Punya keputusan bahwa apapun keberadaanku tidak akan membuat atau menggeser jiwaku menyembah Tuhan. Dalam arti kata bukan lagi berantakan tetap menyembah Tuhan, tidak. Dalam arti kata ketika kita mau menyembah Tuhan kita tahu kita harus membereskan semuanya. Dan saudara jangan pernah menjadi pribadi yang takut bahwa ini udah beres belum ya. Selama kau menjadi pribadi yang tulus dan apa adanya, kau sudah jujur, percayalah pengakuan hati yang tulus itu selebihnya kekuatan Tuhan yang mengerjakan. Jadi saudara pastikan setiap hari, karena kita nggak pernah setiap hari ini nggak melewati problem, betul nggak saudara? Kalau kita mau jujur loh, setiap kali kita ini mengalami peperangan dalam hidup kita, kita nggak akan berjalan baik-baik saja. Kenapa? Kenapa kita selalu ada problem dalam tanda kutip? Karena kita terang. Terang itu menerobos kegelapan. Nah ini saudara, kalau engkau tidak menyadari keberadaanmu sebagai terang, di mana terang terus menerobos kegelapan, harus membawa pengaruh kegelapan. Dan kegelapan itu saudara tidak akan tahan dengan yang namanya terang kemurnian. Jadi saudara kuncinya di sini adalah bagaimana kita bisa punya kekuatan di dalam menerobos kegelapan. Satu saudara, sekecil apapun cahayamu, asal engkau terus menjaganya dengan ketulusan dan kemurnian dan kehambaan. Sekecil apapun cahayamu itu sangat berguna. Sangat berguna. Jangan menunggu cahaya yang besar. Belajar dari hal yang kecil. Ketika kau setia dari perkara-perkara kecil. Saudara, ketika kita tadi menyembah, saya bilang Tuhan tidak banyak orang yang datang. Tuhan bilang enggak apa-apa. Mereka itu lilin-lilin kecil yang setia. Cahaya-cahaya yang setia.
dan aku menyukai. Saudara, Tuhan berkata, belum tentu di kebanyakan orang ada orang-orang yang aku berkenan. Tapi di sedikit jumlah bilangan. Tapi kalau itu pilihanku, bahkan aku menikmati penyembahan mereka. Saudara terkasih, seringkali kita itu tertipu dengan apa yang kita lihat. Tapi bukan berarti kita menjadi pribadi yang tidak mengupgrade untuk apa? Memperluas, memperbanyak kapasitas, itu penting. Tapi saudara terkasih, kita juga belajar. Kembali lagi, cahaya-cahaya yang benar-benar bersinar itu lahir dari sebuah ketulusan. Artinya gini saudara, saudara punya kekuatan, punya power. Tapi kalau minyakmu itu kotor, maka itu akan mempengaruhi daya kekuatan untuk menjadi cahaya. Karena banyak kotoran. Tetapi kalau minyakmu itu saudara, minyak yang bersih, minyak yang benar-benar murni saudara, maka itu tidak akan mempengaruhi daya kekuatan untuk bercahaya. Artinya saudara, sebuah ketulusan dan kemurnian harus disertai kerendahan hati. Kenapa saudara? Kalau tidak, minyak itu akan sombong. Lampu, pelita, kalau nggak ada aku, nggak bisa. Saudara terkasih, sekecil apapun cahaya, dia tulus, dia murni. Dan dia disertai kerendahan hati. Saudara, saya pikir gini, Tuhan sudah tulus, murni. Berarti kan sudah the best. Kenapa harus rendah hati lagi? Bukankah di dalamnya itu juga rendah hati Tuhan? Tuhan bilang tidak selalu. Ada minyak, artinya orang yang punya pengurapan, punya kuasa, punya otoritas. Tapi sombongnya, artinya kemanapun dia datang akan ada pengaruh hadirat Tuhan. Tapi sombongnya itu loh, saudara, jaimnya itu loh. Ya. Saudara terkasih, dan saya belajar begini, Tuhan tuh selalu ada pengajaran sesuatu yang baru. Sehingga kita nggak bisa menjadi pribadi yang merasa semua sudah tahu. Ya, dalam perjalanan tadi ke tempat ibadah ini saudara, saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, sepertinya itu terus ya Tuhan. Dia bilang enggak nak. Tuhan bilang gini, hati-hati dengan selubung. Yang sering kali saudara lewat seperti sponsor lewat. Kenapa? Kenapa? Karena hati. Saudara, hati saya beberapa hari ini seperti ada sesuatu yang saya nggak mengerti kenapa. Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan dengan Tuhan yang bukan pertanyaan apa ya. Seperti contoh gini. Tuhan, kok seperti sunyi, sepi gitu. Seperti tidak yang biasa-biasanya kalau kita KKR gitu. Ada apa ini Tuhan? Itu menggelisahkan hati saya. Dan saudara terkasih, Tuhan cuma berkata begini, silent, diam. Dan saudara tiba-tiba iblis mulai lewat. Begitu-begitu terus ya, bosan ya. Dan saudara terkasih begitu lewat jepret. Dan saya tanya Tuhan, begitu-begitu terus ya. Roh Kudus bilang nih, tidak. Tiba-tiba saya melihat selubung. Ya begitu saya melihat selubung langsung saya sadar, langsung saya kebaskan. Dan saya tahu ini ada akar hati yang gak benar. Saya bereskan di mobil. Lalu saya cabut. Karena saya sedang mempertanyakan Tuhan. Saudara, karena begini. Saya hari-hari ini gini, sedang merenung juga begini. Tuhan ada apa dengan saya ini? Sesuatu yang saya nggak bisa itu ya ungkapkan dengan kata-kata. Saya nggak bisa dengan bahasa yang saudara kan bisa ngerti apa yang saya rasakan. Dan Tuhan cuma bilang gini saudara, simple nak simple. Kadang-kadang ya kita ini gitu, ibaratnya ya, kalau kita misalkan jalan, pergi sendiri. Saudara punya kebebasan yang luar biasa enggak kalau pergi sendiri? Oke ya.
Begitu kita ada tim 2-3 orang, agak terganggu enggak? Tapi begitu serombongan, kira-kira nyandet enggak saudara? Nyandet. Tiba-tiba saya ingat Musa. Kenapa Musa sampai begitu stres? Musa begitu tertekan. Karena ada satu perintah Tuhan. Bahwa bawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Berarti apa? Itu perintah, itu wajib dan kau harus bisa bawa mereka semua masuk sana. Nah sedangkan yang dibawa ini modelnya kan wow gitu ya. Ajaib semua gitu ya. Kalau enggak Musa enggak stres. Bayangin Musa tuh habis ketemu Tuhan saudara, naik gunung saudara. Bawa 2 loh batu, habis ketemu Tuhan loh. Face to face loh saudara. Bawa 2 loh batu yang diukir dengan tangan Tuhan. Dipecahin loh saudara. Waduh saya bilang, wih. Ketika saya baca itu, waduh ngeri juga Musa ini ya. Bayangin saudara, ketemu Tuhan face to face. 40 hari 40 malam. Dan di loh batu itu tangannya Tuhan yang ngukir loh saudara. Bukan tangan si Joni loh. Tangan Tuhan, bayangin. Artinya hidupnya sudah dilingkupi dengan kekudusan Tuhan. Hatinya sudah masuk semua yang energi Tuhan. Tapi begitu dia turun, dengar suara-suara asing. Gergeten. Kenapa? Karena buat dia gini loh. Sebetulnya kekhawatiran Musa itu sebenarnya judulnya gini. Kekhawatiran Musa. Kenapa? Karena Musa bakal tahu kalau kamu seperti itu habis kamu. Betul enggak? Saking khawatirnya Musa sampai stres. Sehingga dia pecahin, dia pecahin. Waktu dipecahkan pertanyaannya kenapa Tuhan gak marah. Tapi waktu Musa memukul batu gunung. Dengan kemarahan. Kenapa Musa dimarah Tuhan sampai gak bisa masuk tanah Kanaan. Loh saudara saya tanya fatalnya tuh lebih fatal mana? Pecahkan 2 loh batu kan. Karena itu tulisan Tuhan loh. Tapi di situ Tuhan gak marah. Bahkan gak ada satu kalimat pun Musa. Tuhan marah enggak. Tapi begitu Musa marah dan sambil memukul batu itu, memukul gunung dengan tongkat itu. Tuhan marah sampai Tuhan keluarkan keputusan bahwa Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Saudara, cenglinya di mana? Kenapa Musa sampai seperti itu? Tapi ujungnya juga kenapa Musa itu sampai hari ini tidak ditemukan kuburannya. Sebetulnya dia juga rapture seperti Elia. Cuma tidak diekspos saudara. Kenapa? Terbukti ketika Yesus saudara di taman. Yang datang siapa? Musa dan Elia. Saudara terkasih. Dan di situ Tuhan bicara. Karena kamu bawa mereka jadi berat nak. Terus saya bilang gini, apa tak turunkan satu-satu Tuhan? Saudara, nasi sudah menjadi bubur. Sudah sudah terlanjur cinta. Jadi mau gimana? Jujur saudara, saya hari-hari ini kalau mau datang ke Tuhan beratnya setengah mati. Berat loh saudara. Kayak Tuhan. Sebetulnya mau bilang KKR itu enggak ada beban. Jujur enggak ada beban untuk KKR saya ini. Tapi yang justru membuat berat itu gembolan-gembolan ini loh. Kenapa? Harus masuk. Dan saya katakan sama Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan? Apa saya ini sing terlalu ngotot Tuhan? Roh Kudus bilang gini, percuma dibahas. Ibarat orang sudah kadung adopsi, masa mau dibuang anaknya? Jahat sekali, itu lebih jahat loh. Lebih baik dari awal gak usah diadopsi. Ya kan? Sehingga tadi waktu penyembahan di atas. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Siapa setia? Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi saya menangkap gini,
Tuhan mau saya setia. Apapun itu. Tadi di atas tiba-tiba gini, Tuhan boleh nggak izin? Nanti setelah KKR kami ibadah di Padang. Ibadah bebas di Padang. Tuhan bilang gini, boleh. Saudara terkasih, kenapa? Karena kita ini keluarga. Harus bisa saling menyentuh, melengkapi, saling mewarnai. Dan cinta itu bukan pura-pura. Cinta itu harus bisa dibuktikan. Jadi saudara kasih, dan saya menangkap begini. Semakin iblis itu meneror, kalau kita melekat dengan Tuhan, tambah dicari gara-gara sama Tuhan. Ayo kumpul gitu saudara. Bukan tambah dijauhin. Ayo kumpul. Nanti setelah KKR kita kan capek semuanya. Ayo kita kumpul. Jadi refreshing lagi. Saudara terkasih, kembali lagi. Demikian kita, ketika kita mencintai Tuhan. Dan harus membawa keluarga-keluarga kita. Berat enggak? Berat. Kalau bawa diri sendiri oke. Ya. Bahkan ada Mbak Suri bilang, tak gendong kemana-mana. Tapi kalau sudah bawa keluarga, bawa orang lain, bawa jiwa-jiwa, waduh. Ya saudara ya, ibaratnya kalau saudara pergi rombongan, yang satunya mau melangkah, toilet. Oh ya, tunggu dulu. Udah mau, sudah, mau jalan lagi. Ini mau ngampir ini, beli ini. Tunggu lagi saudara. Tahu enggak perjalanan kekristenan itu? Sering kali terhambat karena apa? Sering mampir. Saudara. Kenapa Yesus gak langsung disalib aja? Dicambuk, buak. Ya yang bayar suka delay itu saudara. Saudara, cinta itu butuh korban. Jadi artinya, kenapa saya harus melewati ini? Supaya bisa menceritakan buat saudara. Supaya bisa menceritakan realita. Intinya gini, kalau saya yang bukan apa-apa saudara. Saya mau loh beri semuanya untuk saudara. Lah saudara menyelamatkan keluargamu kok berat. Lah itu loh sedarah dengan engkau. Itu satu keluarga kok berat. Ayo jujur apa jujur? Wadang, Tuhan kapan ya dia diangkat ya Tuhan. Saudara terkasih, yuk belajar mencintai seperti Tuhan mencintai hidupmu. Dia gak pernah komplain, gak pernah marah sama engkau. Tuhan mencintai kita tuh gak pernah komplain loh saudara. Tapi dia marah. Sebenarnya bukan marah karena didikan, dia harus marah. Gak mungkin dong kasih sayang cinta itu tanpa didikan. Bayangin kalau seorang papa, seorang mama sayang banget sama anaknya tapi gak pernah dididik. Gimana jadinya saudara? Anak ini mentalnya rusak. Justru anak yang sangat dicintai, dia juga disentuh, disayangi, juga dididik. Bahkan bila kalau bandel dihardik. Karena apa? Karena cinta. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari. Sisi lain saya juga gini, ya bersyukur ya belum besar. Kalau besar nambah lagi, saudara bukannya gak maulah Tuhan ya. Tapi saya bilang, seperti nafas. Saudara ya, yang bulan kemarin turun, ayat masnya jelek-jelek loh saudara. Waduh, pusing saya saudara. Ya Tuhan. Saudara terkasih ketika Tuhan ini kok jelek-jelek toh Tuhan. Tuhan bilang gini, setiap perjalanan itu tidak selalu semua baik. Kalau perjalanan semua seperti tol saudara, orang gak belajar. Nah saudara terkasih, mari kita ini belajar. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pastikan hati kita ini
harus selalu dibereskan. Dari perkara-perkara kecil, percayalah saudara, kita ini masih manusia biasa. Jadi pasti ada proses, ada tantangan, ada apapun yang harus kita hadapi. Tapi belajar ketika kita menghadapi, bagaimana kita menjadi pribadi yang bijaksana. Cepat dibereskan, cepat dibersihkan supaya apa? Tidak membuat Tuhan delay di dalam kita. Bahkan dalam segala keadaan kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudara, nanti ini kita akan selesaikan KKR tanggal 8 bulan 8, saudara ya. Dan saudara terkasih, coba saudara bertanya sama Tuhan, ada apa sih setelah ini Tuhan? Engkau mau apa? Saudara masih ingat Yesaya 60 sampai 61, 62, saudara masih ingat ya. Saudara itu benar-benar setiap kali hidupkan. Ingat, Tuhan itu Tuhan yang setia dengan janjinya. Saudara, dan Tuhan mau ya ketika kita memenangkan momen ini saudara. Ini angka bagus loh. 882222 saudara. Ya. Ini bukan togel saudara. Tapi mengertilah. Seperti kenapa 8-nya sampai 2 kali. Engkau akan menjadi pribadi yang sepakat dengan Tuhan. Mengalami unlimited tanpa batas. Dalam perjanjianmu bukan hanya engkau dan seisi keluargamu, keturunanmu. Saudara terkasih, mari saudara jangan jadi orang yang cuman melakukan. Saya itu segala apapun saudara saya hitung saudara. Apapun saya selalu hitung, apapun saya selalu lihat makna, apapun sekecil apapun saudara. Bahkan detail nanti kita KKR. Backdrop semua. Saya harus hitung, saya harus harus spesifik, harus punya makna. Tidak boleh tanpa makna. Jadi saudara terkasih dalam hidup saya apapun itu selalu ada hitungannya, selalu ada maknanya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu saudara terkasih hidup ini dengan Tuhan. Biarkan engkau terus dibawa kepada terus hidup yang dibereskan. Saudara jangan pernah gini, Tuhan kok masalah terus. Saudara masalah atau setiap didikan Tuhan itu membuat engkau terlatih menjadi kuat, menjadi pintar, menjadi cerdas, bahkan menjadi pribadi yang tangguh dalam Tuhan. Terlatih. Kalau engkau biasa-biasa enak-enakan saja saudara. Nah, yang kedua yang penting reaksi hatimu belajar dari semua ini. Ya, jujur saya ngomong sama Tuhan, saya minta satu jaminan dari Tuhan. Serius saudara. Kalau saudara sudah pernah yang ngalami satu masuk perjanjian dengan Tuhan yang secara pribadi. Ya, kadang-kadang kita ini punya session yang dimana kalau kita cerita ke orang lain bilang itu gila. Masa sih sampai segitunya Tuhan? Tapi ini realita saudara. Contoh, saya bilang Tuhan, pastikan ya Tuhan orang-orang yang setia datang ibadah. Semua jamin ya Tuhan, semua jamin. Sampai saudara saking seringnya ngomong gini, Tuhan bilang gini, sudah ya jangan ruwet. Sampai Tuhan bilang gini, jangan ruwet. Kenapa? Selama Tuhan belum bilang ya, saya akan kejar terus. Tuhan, janji ya Tuhan, janji. Seperti anak kecil ke papanya, Pak janji ya Pak ya, Pak janji ya. Papanya diem, Pak janji ya Pak. Janji. Satu kali sampai Roh Kudus bilang gini, apa dasarmu seperti itu? Saya bilang gini, karena Tuhan yang bikin gara-gara. Dia taruh hatinya di dalam saya. Itu yang membuat saya, kalau dia gak mau kehilangan domba, bayangin. 1 jiwa, berapa babi yang dikorbankan? 2000 babi. Saya bilang berarti berharga atau Tuhan jiwa itu. Bahkan engkau sendiri sampai meninggalkan tahta kemuliaanmu demi menyelamatkan manusia. Berarti berharga atau Tuhan jiwa itu. Jadi salahkah kalau saya seperti ini Tuhan? Saudara saya tidak pernah menyumpahi, oh besok saya dipanggil Tuhan. Enggak saudara. Tapi memastikan kalau besok-besok 1 kali Tuhan sudah berjanji sama saya.
Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, mari. Hidup ini jangan sekedar rutinitas. Tapi mari memaknai arti kehidupan yang sesungguhnya itu bergaul dengan Tuhan. Membereskan hati setiap hari. Membersihkan hidupmu setiap hari, rajin menyapu semua kotoran di jiwamu, rajin membersihkan semua di pikiran-pikiranmu, saudara. Rajin, saudara. Bahkan yang kedua, belajar apapun yang Tuhan hadapkan dalam dirimu, belajar ikhlas menjalani, melewati sekalipun itu tidak mudah. Tidak mudah, percayalah. Dia itu sutradara kehidupan yang membuat engkau menjalankan skenario dengan tujuan yang sangat mulia. Dan apapun yang sudah dijatakan dalam hidupmu, dia tahu kau mampu. Engkau sanggup, engkau mampu karena dia enggak mungkin memberi yang kau enggak mampu melewatinya. Hanya saja sekarang apa saudara? Seringkali kenapa kau tidak mampu? Ketika kau ada jarak dengan Tuhan, engkau tidak mampu. Tapi selama kau melekat dengan Tuhan, engkau pasti dimampukan. Saudara, saya akan bacakan juga di dalam Daniel pasal yang ke-6. Ya, Daniel pasal ke-6. Saya juga mau menghimbau buat semua saudara, jangan cuma doa pagi, tapi ada doa-doa khusus di luar jam doa pagi saudara ya. Ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Berapa kali? 3 kali. Saya mau menghimbau buat saudara. Kekuatan roh itu dapat kau alami ketika kau terus membangunnya dengan keintiman. Saudara, mulai ambil komitmen. Yuk aku mau belajar. Mungkin susah untuk 3 kali. 2 kalilah doa pagi. Setelah itu apa saudara? Kalau ada waktu sore atau malam sebelum tidur prepare. Saya pastikan dulu karena saya sebelum tidur harus menghadap Tuhan. Minimal 2 kali pagi, doa pagi, 2 malam. Yang ke malam saudara. Untuk mengucap syukur dan mengevaluasi. Mengevaluasi diri. Saudara, saya membiasakan setiap malam, saya ini sebelum tidur, saya duduk, saya mengevaluasi diri. Sepanjang hari ini, apa yang sudah saya lakukan, apa yang tidak beres, Tuhan tolong bersihkan. Bahkan apa yang masih terselubung, Tuhan bongkar. Dan ketika saya tidur, saya memastikan saya tidur dengan damai sejahtera. Saudara, ayo punya kehidupan doa. Kenapa kehidupan doa? Karena membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Apapun itu saudara, bahkan ketidakmengertianmu, bahkan ketidakpahamanmu dengan apapun yang Tuhan izinkan engkau lewati. Tapi ketika kau terus punya keputusan untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan. Secara tidak langsung. Engkau sedang dibawa roh Tuhan berjalan bukan pakai kekuatanmu. Tapi pakai kekuatan Tuhan. Ada covenant Tuhan, ada jaminan Tuhan yang menjamin hidupmu. Bukan cuma hidupmu, tetapi seluruh keluargamu ada dalam jaminan Tuhan. Mari saudara, kita menjadi pribadi yang jangan menunggu satu dengan yang lain. Tapi punya inisiatif, punya keputusan. Saya ingin menjadi pribadi yang membawa tudung Tuhan di dalam keluarga saya. Bahkan di dalam kota saya, di dalam bangsa saya. Saudara, saya tidak terlalu pintar dengan yang namanya peperangan-peperangan profetik saudara. Tapi saya lakukan apa yang saya mengerti. Saya lakukan apa yang saya bisa. Makanya saya ini saudara, apa yang Tuhan taruh yang spesial itu yang saya kembangkan. Salah satu saudara adalah penyembahan. Penyembahan membawa kita mengalami roh Tuhan. Dengan sangat-sangat membuat kita lupa dengan yang namanya beban. Sepertinya gak ada beban ketika kita dalam hadirat Tuhan. Dan roh itu menyatu dengan hatimu, dengan jiwamu. Makanya seberat apapun pergumulanmu. Saudara, karena roh Tuhan di dalam kita, kita tetap bisa berjalan. Bahkan kita tenang. Sekali lagi yang membuat saya jadi berat itu yaitu, saya bilang tadi,
rombongan surga, rombongan Kanaan, saudara. Tapi Tuhan berkata, Tuhan izinkan saya lewati itu. Supaya saya bisa merasakan apa yang Musa rasakan. Supaya saya bisa merasakan hanya walaupun bagian kecil yang Tuhan rasakan. Cinta itu kuat seperti maut. Tai kucing rasa coklat. Artinya senggak enak apapun, saudara. Saudara, kalau orang memperjuangkan cinta itu enggak gampang. Ketika seseorang lagi enggak berkenan sama Tuhan. Contoh lah saudara. Kalau saudara mencintai seseorang, orang ini lagi enggak benar. Harusnya menurut hukum dia dihukum. Tapi kalau kau mencintai dia, kau rela enggak dia dihukum? Jujur, jawab. Kau bisa enggak dengan kasat mata lihat dia dihukum? Sehingga mau enggak mau kadang-kadang kau memberikan punggungmu untuk dia. Kau berikan, kadang-kadang sampai kau harus memberikan air matamu harus mencium kakinya Tuhan. Saudara, terkadang ketika Tuhan melihat kelemahanmu, iblis tuntut. Lihat Tuhan, dia enggak benar. Dia keluar dari perjanjian. Dan secara hukum engkau harus menjalani hukuman itu. Tapi karena anugerah Tuhan, kadang dia memberikan kasih karunia-Nya untuk tidak membuat engkau dihukum. Saudara, kita ini bersyukur loh jadi anak Tuhan. Bayangin kalau kita enggak jadi anak Tuhan. Berapa banyak yang sudah kita lakukan itu mengecewakan, menyakiti, bahkan melukai hati Tuhan. Bahkan mengkhianati Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak punya Yesus dalam hidup ini. Berapa puluh kali kita harus dihajar, dihukum. Karena pelanggaran-pelanggaran kita saudara. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, belajarlah. Perjalanan hidup ini ketika kau tidak hanya fokus dengan dirimu sendiri. Fokus dengan apa yang Tuhan suka. Fokus dengan apa yang Tuhan mau saudara. Sehingga hidupmu itu menjadi pribadi yang seperti firman Tuhan katakan roti yang terpecah-pecah. Hidup itu dipecah-pecah. Supaya apa? Lewat seperempat hidupmu, mungkin lewat sekecil hidupmu. Kau jadi berkat buat si A, si B, si C, si D. Terus. Dan hidup tidak boleh berhenti untuk menjadi berkat. Lewat apapun. Bahkan tidak perlu dilihat oleh manusia. Gak penting yang dilihat manusia. Tapi dilihat Tuhan. Saudara, saya hari-hari ini jujur. Kadang-kadang saya ini harus sejujurnya, seharusnya. Saya harus ngeluarin pedang dalam tanda roh. Dalam tanda kutip saudara. Tapi kadang-kadang ketidaktegaan membuat saya diam. Tapi ada konsekuensi yang saya harus lewati. Dan di situ saya belajar betapa ribetnya cinta Tuhan pada manusia. Saya bisa merasakan cintanya Tuhan seperti apa. Ribetnya, stresnya Musa seperti apa. Karena Musa itu punya mandat yang dimana harus. Walaupun ujungnya 90% bangsa Israel nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi saudara tiba-tiba Roh Kudus bilang, "Pek, ayo masuk nak." Masuk ke sidangnya. Arti gini loh. Ada satu alasan saya bilang, Tuhan, bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan. Karena pada zaman itu kau belum datang ke dunia. Engkau belum mati dan bangkit menebus dosa manusia. Artinya belum ada anugerah dan kasih karunia. Tapi kan sekarang sudah Tuhan. Engkau sudah bangkit dari kematian. Udah menebus semua. Setiap orang-orang yang ada dalam perjanjian darahmu. Dan hanya tinggal kau berikan kasih karuniamu Tuhan. Dan perjanjian darahmu. Itu alasan yang bisa membuat engkau mau gak mau. Bawa mereka masuk. Dan saudara tahu surga bergema. Saudara kalau sama Tuhan tuh kadang-kadang kita diajak bicara-bicara itu yang nyerempet-nyerempet saudara.
Kalau kita gak nangkep lewat, oh iya Tuhan, oh iya, gak ngerti. Maksudnya Tuhan tuh nyindir saya. Kasihmu seberapa? Inisiatifmu apa? Kamu mau ambil perjanjian apa? Makanya kita punya kitab ini penuh perjanjian, saudara. Semua isinya tentang perjanjian. Hidup ini setiap hari ada beribu perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita apa? Menjadi covenant buat semua orang-orang yang Tuhan taruh. Dan seringkali saya bayangkan gimana dengan Bu ini ya, stresnya ya. Tapi saya jujur, beliau orang yang hebat. Wanita yang perkasa. Saya kalau lihat beliau saya nangis. Saya ini gak ada apa-apanya. Ibarat dia bisa mangku bangsa-bangsa. Saya belum apa-apa. Jadi kalau saya mau nyerah, saya malu lihat beliau, saudara. Malu banget. Gak cocok. Makanya seringkali kalau ketemu beliau, saya cuma nangis. Bu, maafkan saya, belum bisa yang terbaik. Saya mesti di kakinya dia. Kadang-kadang saya di pupunya gini, saya nangis. Tapi saya janji Bu, saya akan berjuang. Setidaknya walaupun itu kecil. Setidaknya walaupun cuma itu lilin kecil. Saya akan pertahankan itu. Karena takaran kita bukan takaran Tuhan. Mungkin bagi kita takaran kecil itu. Tapi bagi Tuhan itu besar. Karena apa? Tuhan tidak melihat besar kecilnya. Tuhan melihat kedalaman hatimu seperti apa. Sekarang saudara terkasih, kalau kita mau menjadi penyembah Tuhan. Ada kuasa atas pujian. Ya, itu benar. Tapi syaratnya. Adakah kau menjadi pribadi yang selalu jujur dengan dirimu sendiri? Adakah kau menjadi pribadi yang selalu membersihkan, rajin, menyapu bersih semua yang di jiwamu yang kotor ini loh. Di pikiranmu yang banyak saudara. Kerewetan. Apakah kau rajin terus mengebaskan semuanya itu? Dan yang ketiga. Yang kedua saudara. Adakah engkau rela meletakkan jiwa di punggungmu untuk kau bawa pikul salib demi mereka diselamatkan, demi mereka mengalami Tuhan, mencintai Tuhan walaupun sepertinya engkau seperti dihinakan, bahkan seperti saudara tidak dinilai, direndahkan. It's okay. It's okay. Kalau kau tidak punya hati mengasihi mereka yang ada di keluargamu. Takaran apa kau bilang kau mengasihi Tuhan? No. Kau masih mencintai dirimu. Kau masih terlalu egois. Kau masih berpusat pada dirimu sendiri. Masih terlalu jauh Tuhan katakan. Bagaimana kau bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Apalagi kau punya inisiatif untuk Tuhan. Itu terlalu jauh nak, terlalu jauh. Orang-orang di sekeliling mau perhatikan dia. Orang-orang di sekeliling mau perhatikan apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Karena itu menggambarkan kebutuhan Tuhan. Kenapa? Tuhan memberikan mandat, otoritas, kemampuan, kuasa kepada kita yang waras ini saudara. Tapi kalau kita tidak melaksanakan mandat dengan benar, kita ini cuma punya kasih dan cinta yang palsu dengan Tuhan. Saudara, saya juga sadar kadang-kadang wajah saya ini seperti orang surem gitu saudara. Kalau sudah seperti itu, Roh Kudus ingetin saya, kamu terlalu letih nak. Iya Tuhan ampunin saya. Ketika saya buka hati lagi, saya bilang cuma Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Saudara saya mengerti seperti apa Tuhan mencintai manusia. Bahkan yang sudah mengkhianati dia pun, Tuhan tetap menyertai Tuhan. Dia tetap menjagai. Terlebih orang-orang di mana dia punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari sekali lagi
Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, yang penuh kasih, Bapa yang sangat luar biasa. Dan tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Tuhan yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Saudara, mari belajar. Kalau kau ingin di dalam setiap penyembahanmu ada kuasa, ada otoritas, mari menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bukan kepalsuan, bukan pemberontakan, bukan kepahitan atau luka apapun. Tapi hati yang terus mau dibersihkan, hati yang mau terus menghamba, hati yang terus mau inisiatif, hati yang punya kerelaan dan terus. Seberat apapun yang Tuhan mau kau lewati, percayalah Dia sudah memberi jaminan kesanggupan kau bisa melewatinya. Asal kau terus melekat dengan Tuhan dan jangan ada jarak di antara engkau dengan Tuhan. Jadilah pribadi yang apa adanya, setia seberapapun Tuhan percayakan. Jangan mengeluh, aduh kok terus-terusan sih, aduh. Ketika kau haduh, itu seperti kau meludahi Tuhan. Engkau tidak menangkap bahwa Tuhan itu bekerja keras untuk mengupgrade, mempersiapkan dirimu untuk Dia bawa kau naik, bawa kau dalam promosi Tuhan. Dia sedang mempersiapkan kekuatanmu, bahkan sampai kekuatan double porsi, bahkan kekuatan tak terbatas. Tapi seringkali kita ini selalu miss dengan Tuhan, selalu bilang aduh. Kapan kita bisa berkata, oh ya Tuhan, oh siap Tuhan, mari Tuhan, terima kasih buat kepercayaan, terima kasih. Bahkan ketika engkau sampai kekurangan jam tidurmu pun, itu diperhitungkan Tuhan. Itu sangat diperhitungkan Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya tuh pelayanan di Bali. Saya baru kali itu selama saya pelayanan di Bali bisa tidur pules, benar-benar pules. Aneh. Saya sampai bilang Tuhan terima kasih. Begitu saya naik ranjang sebentar saya urusan sama Tuhan kira-kira nggak lebih dari 15-10 menit setelah itu bleksek. Tiba-tiba 3:30 saya terbangun. Dari yang jam 12. Saudara, kebiasaan saya ini tidur tidak lebih dari 3 jam. Setiap hari loh. Tidur saya ini seperti orang istirahat. Setelah itu bangun lagi. Dan mulai bersyafaat. Si A, si B, si C. Jujur kadang saya nangis. Tuhan beri saya kekuatan. Beri saya terus kekuatan. Jamin saya Tuhan sampai nafas terakhir. Mengasihi setiap orang-orang yang Tuhan taruh di hati saya. Karena inilah bentuk yang saya bisa berikan kepadamu. Saya gak bisa seperti ibu ini yang hebat-hebat. Saya gak, cuma ini Tuhan. Mencium kakimu. Membawa mereka di hadapanmu. Saudara, saya hanya bisa memberikan cinta. Lebih dari itu saya nggak bisa. Yang saya tahu saat ini adalah cinta yang saya bisa berikan. Saya mungkin bukan orang yang hebat. Yang bisa pandai ini itu dan bla 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 bla. Satu hal yang saya perhatikan. Ketika didapati seseorang. Saya cuma datang di kaki Tuhan. Pohon belas kasih. Itu saja. Kadang-kadang kalau saya lagi kemanusiawian saya ini kambuh. Saya marah saudara. Kalau saya udah marah. Dan berapa menit kemudian Roh Kudus ingetin saya. Nah, dagingmu mulai ikut. Nah. Waduh. Saya langsung nangis. Ampuni Tuhan. Kenapa? Seperti Musa. Kekhawatiran. Kekhawatiran pada orang-orang yang Tuhan taruh. Jangan sampai kenapa-kenapa. Karena saya gak bisa bayangin kalau kenapa-kenapa. Satu kali saudara, kami lagi
berlibur saudara di luar kota. Dan saya lihat di Instagram anak rohani saya. Waduh saudara kayak orang duniawi. Hati saya seperti hancur lihat itu. Saya nangis sampai saya bilang, nak kamu kok gak ingat dari mana kamu diambil. Saya gak tahan 10 menit saya lihat itu. Langsung saya tutup live, langsung saya telepon. Saya bilang bagus ya kelakuanmu. Kamu sudah lupa dari mana kamu diambil. Kamu sudah lupa sama Tuhan. Kamu sekarang berkhianat dengan Tuhan. Bagus. Kamu blok mami supaya mami gak bisa lihat kamu ngapain. Oke, kalau kamu sudah merasa gak butuh saya. Oke, saya akan delete kamu. Tapi jujur sampai hari ini. Saya nangis saudara. Saya nangis dan saya nangis. Saya bilang Tuhan itu luar biasa. Maka saya katakan saya bisa merasakan sedikit sekali apa yang dia rasakan. Dengan penyiksaan yang dialami Yesus, saya tuh gak ada apa-apanya. Paling-paling saya cuman sakit aja hati saya. Dan Tuhan mengajarkan. Itulah rasanya mencintai jiwa. Saudara terkasih, mari boleh buka hatimu, selamatkan keluargamu. Cintai keluargamu, seberat apapun beban untuk menyelamatkan jiwa di keluargamu. Sentuh mereka dengan kasih, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Sekalipun tidak dengan kata-kata. Saya sering kali ngomong saya itu gak pinter ngomong, gak pinter mengurai kata-kata, tapi kalau hati saja. Saudara, saya berani bersumpah di mimbar ini. Karena buat saya memang gak penting orang itu lihat. Tapi bagaimana Tuhan membuktikan semuanya itu. Saya memang gak pinter ngomong. Dan tak buat saya yang penting Tuhan tahu apa yang di dalam saya. Jadi mari saudara terkasih, hari-hari ini kau harus memenangkan keluargamu. Karena gereja Tuhan bisa dipulihkan, bisa bangkit dimulai dari keluarga. Ketika keluarga bisa dipulihkan, dibangkitkan, maka gereja Tuhan akan bisa bangkit. Kalau gereja Tuhan bangkit, saudara bangsa kita akan jauh lebih bangkit. Karena apa saudara? Bangsa kita ditentukan oleh kita. Ditentukan oleh anak-anak Tuhan yang berdiri sungguh-sungguh. Dan kita harus dimulai dari kita dan keluarga. Mari saudara, jangan sering mengeluh terus dengan mengasihi keluarga, dengan membayar harga harus dilewati demi mencintai mereka. Saudara bersyukur Tuhan sudah jauh lebih mencintai engkau. Sudah menyatakan segala pengorbanannya buat engkau. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, di jiwamu. Bahkan salib yang kau pikul. Tuhan berkata ketika kau belajar kepadaku. Engkau akan bisa melewatinya karena bebanmu itu ringan. Terima kasih ya Bapak.